Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Robiatul Qudsi dari 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan masyarakat praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan materialnya. Yuk langsung aja kita bahas. Langsung saja kita bahas zaman batu. Secara umum, zaman batu di Nusantara berasal dari wilayah Bakson Wabin. Peralatan penunjang kehidupan terbuat dari batu dan tulang. Sistem kepemimpinannya disebut primus inter pares. Zaman batu terbagi menjadi 4, yakni Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, kita bahas Paleolitikum. Paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Lokasi kebudayaan terdapat di Pacitan dan Nandong. Masyarakat pada saat itu hidup secara nomaden. Selanjutnya mereka mencari makanan dengan sistem food gathering, yaitu berburu dan meramu makanan. Dan di wilayah Pacitan banyak ditemukan kapak genggam, kapak berimbas, kapak penetak, yang semuanya terbuat dari batu. Selanjutnya budaya Nandong. Di daerah ini banyak ditemukan alat serpih dan alat-alat yang terbuat dari tulang. Selanjutnya zaman Mesolitikum, berasal dari dua kata mesos yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Masyarakat ketika itu hidup secara semi-sedenter. Zaman Mesolitikum terbagi menjadi 3. Yang kesatu kebudayaan Pebble, yang kedua kebudayaan Bone, ketiga kebudayaan Flex. Peninggalan kebudayaan Pebble diantaranya Jokenmoniger, lalu ada Pebble atau kapak memotong daging, Hasekor atau kapak pendek, dan kapak Proto-Neolith. Bangsa kebudayaan Pebble didukung oleh bangsa Papua Melanosoid. Selanjutnya kebudayaan tulang atau bone. Pada umumnya alat yang ditemukan terbuat dari tulang. Lalu terdapat peninggalan Abricosauros. Abricosauros ini adalah sisa-sisa kehidupan di dalam gua. Kebudayaan terakhir adalah kebudayaan Flex, di mana sisa-sisa kebudayaannya adalah Flex dan Pebble, di mana alat tersebut terbuat dari batu kalsedon. Setelah itu kita bahas zaman batu Neolitikum. Neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Sistem masyarakat di saat itu sudah sedenter, yaitu menetap, karena mereka sudah produksi atau memproduksi makanan sendiri. Zaman Neolitikum terbagi menjadi 2. 1 kebudayaan kapak persegi, 2 kebudayaan kapak lonjong. 1 kebudayaan kapak persegi umumnya terbuat dari batu kalsedon, alat berupa pacu dan tara, di mana wilayah persebarannya banyak di Nusantara bagian barat. Yang kedua kebudayaan kapak lonjong, di mana kapak lonjong ini dibagi menjadi 2, ukuran besar dan ukuran kecil. Dan di zaman ini banyak ditemukan perhiasan dan tembikar. Bangsa penduduknya adalah Proto-Melayu dan Austronesia. Zaman batu yang terakhir adalah Megalitikum. Mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu, di mana pada zaman ini bangsa penduduknya adalah Proto-Melayu dan Austronesia. Peninggalan budayanya berupa menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, punden, pandusa, dan yang terakhir adalah arca. Setelah zaman batu, masyarakat praaksara hidup berkembang dan memasuki zaman logam. Secara umum berasal dari wilayah Dongson, alat penunjang kehidupan terbuat dari logam, dan sistem perekonomiannya lebih beragam. Dan terdapat pembagian jenis kerja atau perundagian. Lalu zaman logam terbagi menjadi 3.
1884, Giordano menyebut zaman tembaga dengan istilah Eneolitika. Zaman ini merupakan zaman transisi dari zaman batu ke zaman logam. Tidak banyak penemuan artefak yang berasal dari zaman ini, sehingga penelitian lebih banyak difokuskan ke zaman perunggu. Lalu zaman perunggu dihasilkan dari campuran tembaga dan timah. Peninggalannya berupa nekara, moko, bejana perunggu, arca perunggu, kapak corong, dan perhiasan. Selanjutnya, zaman logam yang ketiga adalah zaman besi, di mana manusia ketika ini sudah mampu untuk melebur biji besi. Hasil kebudayaannya berupa pedang, mata panah, mata tombak, kapak besi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.